Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, saudara-saudaraku yang Allah muliakan dengan keimanan dan Islam, sesungguhnya seorang mukmin di dalam kehidupannya sehari-hari tidak akan lepas dari berbagai macam kebutuhan, tidak akan lepas dari bantuan dan pertolongan saudaranya. Oleh karena itu, satu hal yang seharusnya kita perhatikan bersama, bagaimana adab dan tata krama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua tatkala kita dihadapkan kepada satu kebutuhan maupun kepada satu hal yang harus kita penuhi dari kehidupan kita. Bisa jadi karena adanya satu kebutuhan kita perlu membeli. Ada kalanya tatkala ada satu kesempitan kita harus berhutang. Maka bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau ajarkan kepada kita semua dalam keadaan ini? Saudara-saudaraku seiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan rijal yang thiqat, beliau mengabarkan, menceritakan kepada sahabat beliau Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ghafarallahu rajulan man kana qablakum kana samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza iqtada." Wahai saudaraku, wahai Jabir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seseorang dari umat yang terdahulu, yang mana dahulu dia selalu mudah, bermudah-mudah. Dia mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, mudah ketika ditagih utang, dan mudah ketika menagih utang. Inilah prinsip hidup yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Anda sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang yang tidak lepas dari ketergantungan kepada saudaranya, jangan pernah melalaikan prinsip hidup yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bahwasanya ketika kita berjual beli, ketika kita berhutang piutang, jangan sampai yang terbersit dalam benak kita hanya kebutuhan duniawi. Akan tetapi lebih daripada itu, niatkan dari muamalah kita rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat luas kepada hamba-hambanya. Tatkala kita beli, apalagi kepada saudara seiman, jangan pernah Anda bersikap pelit, memperhitungkan dengan sedetail-detailnya, menekan harga dengan semurah-murahnya. Sungguh ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, sahlan atau samhan, sahlan idza ba'a, sahlan idza ishtara. Mudah ketika jual, mudah ketika beli. Ketika jual yang penting dapat untung, kasihkan. Ketika kita ingin membeli, meskipun kita tahu dia mengambil untung banyak dari kita, tapi ingatlah, mungkin saudara kita masih butuh, dalam keadaan butuh. Ingatlah, kita harapkan itu untuk membantu saudara kita. Maka sesungguhnya rahmat dan kasih sayang Allah itu lebih luas daripada keuntungan maupun kerugian dari benda yang kita jual atau kita beli. Demikian juga ketika kita menagih hutang ataupun ketika kita berhutang. Jangan pernah kita menyakiti saudara kita.
Karena bisa jadi dia di belakang kita menangis, mengadu, memohon kepada Allah kemudahan, sedangkan Anda seolah-olah tidak tahu, tidak mau tahu. Tentu dengan sikap seperti ini Anda telah mendolimi saudara Anda. Kita telah mendolimi saudara kita. Oleh karena itu, ma'asyiral mu'minin, saudara-saudaraku seiman, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa melandasi kehidupan kita sehari-hari, perbuatan-perbuatan kita di dalam hidup kita dengan keimanan, mengharapkan pahala, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ketika kita butuh ataupun ketika kita menagih hutang atau memberi hutang, jangan sampai kita mendolimi, menyakiti saudara kita. Barangkali saudara kita dia menangis di keheningan malam, bersujud mohon kepada Allah. Dan ketahuilah, sungguhnya kesulitan apapun yang dialami oleh seorang hamba, termasuk saudara kita, kesulitan itu adalah dari Allah, dan Allah pula yang akan berikan jalan keluar kepadanya. Oleh karena itu, jangan sampai keinginan Anda, keinginan kita menagih hutang ataupun berjual beli melalaikan kita dari sifat rahmat, sayang kepada saudara kita. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya yang sangat penyayang. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, kata Nabi. Orang-orang yang penyayang itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga kepada saudara-saudaraku sekalian. Wallahu taala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.